TikTok, 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 ter. Lagi di bedul baikan ya. Aduh, nggak ngerti lagi gimana gua ngebukanya dah. Kan kalau youtuber kan kalau ngebuka kontennya kan begitu, harus ada pembukaannya. Jadi ya gue bikin lah, harus ada jargon lah. Itu kenapa gua ay gitu ya, karena gua melihara ikan kan. Ikannya itu agak-agak galak, jadinya ya udah gitu aja deh. Ya, nanti gue mikirin lagi deh gimana cara ngebukanya ya. Ya udah, seperti tadi aja nggak apa-apa. Oke, kembali lagi gua mau oh ya, bukan gua mau. Gua sekarang berada di waktu senggang gua. Jadi ini pukul pukul berapa tadi ya? Setengah satu ya, 12.30. Udah habis maem siang, udah habis macam-macam lah, udah habis berdoa dan lain-lain. Sekarang gua ada di waktu senggang. Nah, biasanya gua kalau kuras-kurasan udah selesai dan segala macam udah selesai, kan gue sendirian tuh di rumah. Nah, ini kebetulan gue lagi di rumah di Depok, jadi gue ya sembari berbaring aja karena udah nggak ada yang dikerjain juga. Kerjaan rumah udah bersih, terus apa namanya tuh, akuarium udah pada bersih, ikan udah pada dikasih makan. Sekarang tinggal memanjakan diri lah gitu. Cuman daripada gue tiduran aja gitu nggak ada manfaatnya, gue mau sedikit ngobrol nih sama sama siapa aja yang mau ngobrol. Tapi tadi gue abis ngechatan sama teman-teman gue juga. Cuman pas sudah ngechatan kayaknya yang lain udah pada bosen ngechat gitu, udah capek gitu. Mungkin ada yang kerja, ada yang apa segala macem. Ya gue nggak ada apa-apaan. Ya udah, sekarang gue bikin konten aja lah. Gue ngomongin apa? Gue ngomongin, tetap ngomongin ikan. Cuman sekarang nggak ini dulu ya, nggak ngomongin tentang ikannya dulu gitu ya. Tapi sebenarnya kalian tuh kalau main apapun ya, Eh, tapi gimana sih gue cara ngomongnya? Oh, gini. Kita mulai dari awal ya. Jadi kalau selama ini gue merasakan bahwa karena gue main makhluk hidup gitu ya, jadi kayak ada suatu hal yang magic gitu, suatu hal yang goib yang nggak bisa kita pikirkan gitu. Kadang-kadang mungkin sebagian orang berpikir bahwa apa yang diraih itu berdasarkan kerja keras dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman pernah nggak sih ngalamin eh udah banting tulang segala macem gitu ya, tulang dibanting-banting coba. Pokoknya udah kerja keras demikian rupa gitu, udah ngejualin sekian banyak dan segala macem, tapi teman begitu-gitu aja gitu, nggak ada peningkatan terus. Atau mungkin pernah nggak sih temen ngerasain, kok rezeki gua kok agak kurang ya di ikan? Atau teman pernah nggak sih ngerasain, kok tiap hari adanya ngeluh aja ya gitu? Itu sebenarnya ada suatu hal yang magic gitu. Jadi kalau teman-teman main hewan, main apapun ya, hewan ya, intinya hewan ya. Bukan sih, sebenarnya nggak cuman hewan ya, mungkin lebih ke usaha ya. Jadi kalau teman-teman usaha apapun gitu, itu menurut gua tuh ada suatu hal yang magic, hal yang goib yang di luar nalar kita gitu. Nah, tapi begini, gue akan cerita, tapi ini ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu adalah mungkin bagi teman-teman yang tidak aduh, ini agak berat nih ngomongnya. Gue takut agak salah-salah gitu ya. Kalau teman-teman ada yang kurang percaya sama agama, kurang percaya sama ketuhanan gitu ya, mungkin ini nggak akan teman-teman percayai gitu, karena ini bener-bener magic banget menurut gua gitu. Gue pernah ngalamin, soalnya gue pernah ngalamin, dan kok begini ya, kok bisa gitu. Dan setelah terjadi tuh kok, oh kayaknya benar gitu. Gue juga sedikit amazing gitu. Jadi mungkin kalau yang kurang percaya terhadap magic, terhadap hal-hal goib, mungkin di skip aja lah ya. Cuman ini penting gue ceritain, mungkin teman-teman bisa jadi percaya gitu, tadinya nggak percaya jadi percaya gitu. eh jadi gini, menurut gua kalau teman-teman udah main usaha gitu, main usaha apapun, apalagi main hewan ya, terutama hewan ya,
itu menurut gua teman-teman jangan pernah menyakiti hati orang lain sama sekali. Jangan, bukan hanya menyakiti ya, kalau perlu teman-teman jangan berbuat nakal, jangan berbuat yang aneh-aneh, jangan apa ya, membuat orang lain susah gitu, karena itu akan berdampak pada usaha teman-teman, terutama pada ikan. Kalau misalkan teman-teman main hewan, terutama pada hewan teman-teman, itu kejadian banget itu di gua tuh, kejadian banget gitu. Ya ampun, gua sampai kadang-kadang tuh sampai, ya ampun, kok gua salah ternyata ya gitu, sampai begitu gua pernah salah sama eh, salah satu pemain ikan. Gua akuin sebenarnya memang dia yang ngeselin banget, bukan gua sebenarnya tuh dia tuh ngeselin banget. Kalau teman-teman tahu namanya itu ya, orang itu ya Allah ya ampun, uh, itu benar-benar sumpah yang ngeselin banget dah. Kalau teman-teman main predator terutama ikan gabus hias, pasti teman-teman kenal banget itu orang, sumpah kenal banget. Cuman gue nggak mau nyebut nama lah ya. Gue nggak mau nyebut namanya Olil, nggak, gue nggak nyebut. Jadi dia itu waktu itu, gue beberapa kali pernah transaksi lah sama dia. Transaksi kecil-kecilan itu juga. Jadi yang paling terakhir aja lah, gue ceritain yang paling terakhir, yang paling gue gondok gitu deh. Jadi dia itu beli pair sama gua, beli ikan hias, ikan gabus hias sepasang sama gua. Terus gua videoin seperti apa adanya ke dia. Terus dan itu pun ikannya gue kirim duluan, gue kasih unjuk ikannya, ini ikannya kayak gini, kondisinya kayak gini gitu kan. Gue kirim, oke. Dan nyampe ke dia kan. Abis itu ya gue nagih dong, gue ibaratnya ikan udah nyampe, ya udah dong lu transfer gitu. Terus wah macem-macem dia ngomongnya, ikannya kok ngedok ya sama pasangannya. Terus gimana ya, yang namanya pair itu kadang-kadang kalau pindah tempat itu kan suka berantem gitu. Gue juga bingung gitu ngejelasinnya, ini ikannya nggak pernah dikasih makan dan segala macam. Aduh ya, oh bener-bener emosi gue waktu itu. Dan gue nggak tahu ya, yang namanya otak gue tuh kesel gitu ya, hati gue dongkol, ya keluar ucapan yang enggak lah dari mulut gue cuman, sebenarnya intinya gue cuman satu, kalau emang lu nggak suka ikan balikin, gue bilang kayak gitu doang. Awalnya gue baik-baik, gue bilang kalau lu nggak suka ikan balikin. Panjang dia, ya gini, ya udah kata dia, akhirnya dibalikin. Ya udah, maksud gue ya udah balikin gitu. Pas ternyata satu hari nggak nyampe, gue bilang lagi, Cong, ini kok ikan nggak nyampe, kata gue bilang gitu kan. Gue sebenarnya tuh ikan tuh harganya juga murah waktu itu gue, dan gue jualnya itu jual sama aja karena gue nggak suka sama tuh ikan. Karena jadi pertama gue beli waktu itu ikan sepasang itu 8,5 kalau nggak salah, 850.000, dan dia belinya 850.000 juga. Bahkan gue kasih free ongkir gitu karena emang gue nggak suka tuh ikan. Jadi udah gue jual aja gitu karena gue nggak suka. Nah akhirnya tuh ikan nyampe lah pada 2 hari kemudian. Ikan tuh nyampe, tapi gue nggak di rumah waktu itu, yang ngambil bini gue. Terus gue ini kan, gue bilang kan, ada ikan nggak nyampe di rumah ma gitu kan. Terus dia ngecek ternyata ada. Terus gue bilang buka aja, buka ikannya, ada berapa biji, gue bilang ada 2 kan, ada sepasang kan, gue bilang kayak gitu. Ternyata dibilang cuma 1, tapi ada duit 300.000. Coba itu, jadi ikan harganya 850.000 2 ekor, ternyata dikirim cuma 1 ekor yang betina itu juga, dan yang satu lagi dikasih 300.000. Gue udah mikir aneh-aneh ke dia nih, gue udah mikir jahat. Gue emang, maksud gue tuh ya gue seuzon lah. Terus gue chat dia kan, maksud lo apa nih, kok jantanan gue nggak ada, gue bilang kayak gitu kan. Dibilang apa coba, mati katanya yang jantannya, dibilang mati. Ya udah gue minta dong buktinya, mana kalau buktinya mati lu kirimin dong videonya gitu kalau ikannya mati. Buat apa orang matinya di tiki terus udah gue buang aja langsung gitu, orang udah mati ngapain gue videoin, katanya gitu. Coba kan emosi gue, gimana gue kagak emosi. Ya udah gue anjing-anjingin, gue babi-babiin gitu, gue tolol-tololin gitu. Emang gue kesel banget pada saat itu ya, gue kesel banget. Tapi ya udahlah, yang penting ya gue rugi-rugi dikit ya udahlah gitu. Dan gue
mau ngapain juga gua, emosi sama dia juga percuma gitu, emang orang PA itu dia. Tapi gimana ya, dia masih tetap kontak gua, tetap ngechat gua, kayak nanya ikan apa segala macam, tetap ngechat. Dan kadang-kadang gua, karena gua udah emosi sama dia, gua nggak peduliin gitu, bodoh amat lu mau ngomong apa cuk gitu, gua diemin aja gitu. Bahkan kadang-kadang gua cuman tai gitu, sorry, gua mulutnya kotor, tapi emang gua begitu, maksud gua sampai keselnya gua cuman ngomong kayak gitu doang. Dia ngomong panjang lebar gitu, gua cuma tulis TAI gitu doang, udah. Saking keselnya gua, emosi gitu kan. Tapi semenjak itu ikan gua pada nggak beranak, percaya nggak lu? Awalnya gua mikir nggak mungkin gua gara-gara gua ngatain Olil nih, nggak mungkin gua bilang. Masa gara-gara gua nyakitin? Mungkin dia, gua nggak tahu kan, mungkin dia tersakiti dengan apa yang gua omongin, apa yang gua kata-katain gitu kan. Mungkin dia yakin pasti pasti kesal juga dia, kok nih si si Bedul kok gini gitu. Mungkin dia, gue merasakan sih. Tapi yang gue lihat itu memang dia setiap transaksi ke orang lain, makanya gue percaya sama dia. Kenapa gue main ikan gue kirim aja ke dia, karena gue percaya dia tuh kayaknya emang jujur dalam jualan dan segala macam. Memang dia agak prihatin juga gitu gue. Tapi ya gimana ya, kadang ngeselin, tapi gue kadang-kadang kesian gitu sama dia tuh. Ya udah beberapa kali tetap gue komunikasi mah tetap, cuman komunikasinya itu ya jadi negatif gue ke dia, ngomongnya udah sembarangan aja gue. Tapi lama-lama kok dia sempat curhat tentang ikan, tentang apa, gue liatin kok lama-lama kesian gitu, sumpah kesian gitu. Akhirnya kenapa gue jadi sedih? Enggak, gue nggak sedih, gue cuman agak meler aja. Jadi lama-lama abis itu pokoknya dia tuh, gue lihat itu di Facebook itu dia sering dibully sama teman-temannya karena memang dia ngeselin. Terus gue sampai ngechat dia, gue bilang gini, Lil ngapa sih lu bikin orang-orang pada kesel aja, biarin aja. Terus dia jawab gini sih dengan simpelnya, biarin aja, gue demen kok ngeselin orang, kata dia gitu. Kan aneh ya, emang nih orang agak PA, ada PA gitu. Tapi udahlah gitu, berjalan itu ikan gua nggak ada yang mau kawin. Bahkan gue ngeperin itu, biasanya gue ngeperin gampang gitu ya, ini susah gitu. Kok lama-lama kok ikan gue pada mogok, yang biasanya kawin pada mau gitu, terus dia mogok gitu, mogok kawin. Kenapa ikan gue pada mogok kawin gitu, padahal gue perlu jual anak ikan, tapi dia malah nggak mau kawin. Coba, ya udah akhirnya aduh sedih lah pokoknya. Kemarin tuh sempat sebulan 2 bulan tuh ikanku pada nggak kawin. Cuman awalnya gue berpikir bahwa kayaknya ini nih, kayaknya hawanya panas ikan, jadi pada nggak mau kawin gara-gara panas banget gitu kan. Cuman pas kemarin masuk musim hujan kok tetep kagak mau kawin gitu, gue agak bingung tuh. Ya udahlah akhirnya ya gue masih tetap komunikasi sama si orang itu, dan ya gue udah baikin lah, gue ngomong juga sebaik-baiknya gue aja lah. Tiba-tiba dia mau ngejual peran dia, jadi ada satu pernya dia itu Asiatica, gue nggak tahu, kayaknya WS itu ya, cuman nggak tahu itu. Gue ngeliat memang itu ikan kawin mulu gitu, ini ikan kawin, kok dia punya ikan kawin mulu gitu ya, oke lah gitu kan. Terus gue sering pantau tuh ikan dia kawin mulu tapi dia gagal mulu. Dan jadi tuh si orang itu dia sering curhat ke gue, aduh Kir gimana ya, dia manggil gue tuh Syakir sebenarnya, Kir gimana ya, gue kok ikan gue kawin mulu tapi nggak pernah jadi, netes tapi melepas mulu gitu, dia bilang. Gue rada iba gitu, kesian, maksud gue kenapa ya kok bisa begitu, gue bilang. Padahal ikan gue nggak gitu, kalau ikan gue tuh kalau udah kawin ya jadi anak gitu, alhamdulillahnya gitu. Cuman dia kok udah kawin telurnya banyak tiba-tiba hilang gitu, kayak apa gitu. Apa mungkin dia bilangnya, katanya udara di tempat gue tuh panas banget. Lah di tempat gue itu panas malah jadi
nggak kawin. Dia masa kawin, kan aneh kan, dia kawin tapi nggak netes, tapi nggak jadi anak, kan bingung ya, kan aneh ya, aneh banget. Ya udah akhirnya eh, dia itu lagi kayaknya lagi butuh duit juga kayaknya dia. Akhirnya ya udah, karena gue juga perlu indukan yang kawin mulu gitu kan, ya udah gue nego aja sama dia. Ya udah Lil, mendingan lu jual aja sini indukan lu sama gue gitu, nanti apa, daripada tuh indukan juga apa ya, kalau menurut gue tuh kalau punya ikan indukan tapi nggak menghasilkan tuh percuma gitu, menurut gue ya. Jadi ya udah, lu mau jual berapa bebas, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue waktu itu request dia tuh, ya udah, waktu itu dia nggak mau jual, nggak, gue mau nyoba lagi gitu. Ya udah pokoknya gini, gue bilang gitu, kalau lu mau jual, lu jualnya ke gue bilang kayak gitu. Gue bilang 1,8 lah gue bayarin, gue bilang kayak gitu, kalau mau ambil, kalau enggak ya udah gitu. Dia bilang gue nggak mau jual gitu. Terus gue bilang lagi, gue kayak mengklirkan gitu, gue bilang kalau lu mau jual doang, soalnya biasanya dia ribet banget gitu. Jadi kalau gue ngomong ke dia tuh kayak diputer-puter gitu. Ya udah gue bilang, gue perjelas aja, kalau lu mau jual gue beli, kalau enggak yang enggak gitu. Ya udah akhirnya clear, dia jelas. Itu sampai 3-4 hari tuh baru dia ngubungin gue lagi. Udahlah bayarin lah katanya gitu. Kayaknya dia nyerah juga gitu. Tapi ya gue sempat mikir sih, apa perlu gue beli ikan dia gitu. Tapi akhirnya ya udah gue beli waktu itu. Gue ngetes waktu itu, ngetes kejujuran dia dan kepercayaan dia dengan gue transfer 1,5 dulu. Ikan nyampe gue lunasin, gue bilang kayak gitu kan. Bener, dia memang orangnya jujur sih. Gue akuin dia tuh jujur. Dan dia kalau ngasih ikan itu dibilang spare itu yang itu gitu, memang apa adanya gitu. Terus dikirim ikannya ke gua, terus gua lunasin kan. Udah lunas, terus nyampe ikan di gua cuma 2 hari coy, ikan itu nelor dan jadi anak. Tapi yang paling magicnya lagi, bukan cuman ikan dia doang yang nelor, tapi indukan gua yang tadinya pada ngambek pada nelor semua, Ben. Dan komunikasi gua memang saat gimana ya? Nah, ini pelajaran buat teman-teman nih. Kalau teman-teman mau nyari teman beli dagangan dia, karena saat kita beli dagangan dia akan lunak, akan jadi friend lah. Karena hampir semua apa ya, teman-teman gua itu berteman baik dengan gue itu saat gue udah beli dagangan dia. Tapi bener loh, maksud gue, kadang-kadang kalau teman-teman punya musuh aja, musuh itu lagi jualan, teman-teman beli aja, ntar jadi temen dia. Bener loh, serius loh. Karena memang saat kita membantu perniagaan orang itu, apa ya, kita akan menjadi sahabat karib gitu. Jadi ya udah, kita sama-sama saling tolong menolong aja gitu. Tapi itu magic, maksud gue tuh magic banget. Ada suatu hal yang goib gitu, maksud gue. Saat gue tadinya jahat sama seseorang gitu, gue kata-katain yang enggak gitu, anjay gitu kan, dia tuh sempat kayak gue tuh sempat kayak, aduh kok rezeki gue mandek gitu, rezeki dalam hal ikan ya, ikan gue kok pada nggak kawin gitu, kayak mana gitu. Terus tapi setelah gue udah jatuhnya kan udah berbaikan gue, ya udah gue berbaik hati dengan si teman gue itu, dan gue malah membeli dagangan dia kan. Gue membeli dagangan dia dan gue nggak nawar loh, gue cuma ngasih harga. Ya udah, kalau mau 1,8, kalau mau kasih ke gue gitu kan, dia untung banyak gitu kan. Nggak nawar sama sekali gue. Ya udah, ternyata dia mau, dan akhirnya kita sekarang berteman. Bahkan dia ngasih gue beberapa ilmu yang orang-orang nggak tahu dan nggak akan gue kasih tahu ke orang-orang juga gitu. Dan ilmunya itu sangat bermanfaat gitu. Gila, ikan gue pada kawin loh dengan sedikit petunjuk dia juga gitu. Walaupun mungkin orang-orang mikir dia nggak punya ilmu atau apa gitu, tapi ternyata dia punya ilmu dan hebat. Gue akuin memang dia orang hebat gitu. Tapi itulah pesan moralnya itu, menurut gue, kalau teman-teman mau usahanya sukses, usahanya bagus gitu, apalagi teman-teman lagi main hewan,
jangan inilah, jangan sok toy, jangan jangan apa jangan menyakiti hati orang lain gitu, terutama hati punya temen gimana sih, terutama teman punya hati. Ya itulah, kalau teman-teman punya temen terus punya hati, jangan disakitin, karena bisa jadi itu menjadi penyebab teman-teman lari di situ-situ aja gitu. Gitu sih. Jadi gitu ya. Ini bukan curhatan gua, tapi ini suatu pelajaran buat diri gua, karena saat gua bermain ikan, ya udahlah, gua nggak usah sombong lah. Kadang-kadang nih pelajaran nih buat para seller-seller. Gua sering banget ngamatin tuh saat ada seller-seller itu yang udah mulai naik gitu ya. Terus dia tuh memasang harga tinggi gitu kan. Terus ada orang yang nanya harga ke dia, terus kayak apa sih? Aduh maaf, nggak mampu gitu. Terus itu seller ngata-ngatain dengan hebatnya gitu. Tapi akhirnya kayak roda berputar gitu. Akhirnya saat saat ini dia susah jualan ikan. Itu mungkin si seller itu terkena kutukan dari, bukan kutukan ya, apa ya? Kayak kayak apa sih ya? Gue bilang tadi hal magic itu, kayak saat saat si seller itu menyakiti hati buyer, mungkin buyer itu kan mendoakan ya. Kita kan nggak tahu hati orang lain gitu. Saat dia mendoakan yang buruk terhadap seller itu, bisa jadi mati itu rezekinya. Jadi menurut gua ya udahlah, yuk kita main, kalau jadi seller, jadi apa ya, pedagang ikan gitu, ya udahlah. Jangan kayak gua waktu itu, emosinya memang agak labil gua gitu. Jadi eh itu bahkan gua itu, kalau dipikir-pikir gua nggak bersalah gitu. Kalau dipikir-pikir loh ya, cuman saat gua udah ngomong-ngomong kotor, gua kata-katain dia, gua anjim-anjimin gitu, gua mungkin itu menjadi penyebab eh apa namanya, macetnya rezeki gua gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi gue percaya bahwa ada suatu hal yang magic di antara perusahaan kita ini gitu. Perusahaan cobaan, ya udahlah. Jadi menurut gue gitu sih. Jadi nggak usah panjang lebar lah ya, ini udah 22 menit. Jadi intinya gitu, menurut gue teman-teman yang dagang tetap semangat, jangan ada apa ya, sesuatu hal yang membuat orang lain sakit hati, karena bisa jadi itu yang membuat dagangan teman-teman gak laris gitu. Atau teman-teman mungkin laris tapi berjalan di tempat aja. Atau ada pengecualian yang tadi gue bilang tadi di awal gitu. Mungkin pengecualiannya adalah teman-teman udah nggak diaru-aru gitu sama sang pemilik kekayaan ini gitu. Kekayaan di dunia ini kan pemiliknya cuma satu gitu, Tuhan yang Maha Esa gitu. Saat dia udah nggak ngaruh-ngaruin, ya udahlah, lu dikasih aja di dunia ini, kita nggak tahu kan. Jadi saat teman-teman di dunia ini poya-poya, maksiat jalan gitu, harus ibaratnya eh, teman-teman berbuat kenakalan, teman-teman berbuat kejahatan, teman-teman ngejahatin orang, tapi teman-teman tetap kaya, itu harusnya jadi introspeksi diri teman-teman. Bisa jadi teman-teman itu udah nggak ditegur lagi, gitu. Ibaratnya kalau orang tua udah kesel banget sama anak yang nakal badung, orang tua udah kesel banget sama anak yang bengis, yang nggak bisa diatur, yang maunya begajulan, yang maunya poya-poya gitu. Orang tua itu nggak akan negor lagi, udahlah terserah lu mau punya, ibaratnya gini, ya udah nih harta nih asih gue kasih nih lu mau harta nih gue kasih gitu. Tapi udah nggak diutak atik lagi, bisa jadi gitu. Jadi kalau teman-teman kayak gitu, lebih baik introspeksi lagi. Bisa jadi teman-teman udah nggak ditegur lagi, udah nggak disayang lagi. Beruntunglah teman-teman yang masih ditegur gitu. Gue ini aja membuat diri gue senang aja. Ya udahlah, aku abis ini mau bobok siang dulu. Jadi intinya gitu. Ya gimana, Komo? Setuju kan sama yang aku bilang? Ya, matanya doang belum. Ya, udahlah gitu aja. Intinya tetap semangat lah pokoknya. Nanti kita ketemu lagi membahas tentang ikan. Ya ikan apapun lah. Tapi kayaknya gue akan membahas ikan cupang dulu. Kalau nggak cupang, manfish enak kali, manfish. Atau ini lele